Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat, alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada pertemuan hari ini pada mata pelajaran teknik pengukuran otomotif. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Lanjut, kita akan melakukan absensi kehadiran buat teman-teman. Untuk absensi pertama, Ahmad Nur Wahid hadir, Ahmad Khairul Anam, Eko Erwanto. Baik, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang alat ukur. Dua macam alat ukur, yaitu alat ukur mekanik dan alat ukur elektrik. Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan, ini namanya adalah ini adalah namanya sketmat atau bisa dibilang mikrometer. Nah, ini adalah alat ukur mekanik. Nah, berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mengukur. Ini digunakan untuk mengukur diameter luar. Yang ini digunakan untuk mengukur diameter dalam. Sedangkan yang panjang ini digunakan untuk mengukur tinggi atau kedalaman suatu benda. Ini adalah alat ukur mekanik. Selanjutnya, Bapak akan memperkenalkan alat ukur elektrik. Namanya mungkin sudah tahu teman-teman, anak-anak. Nah, ini adalah alat ukur avometer, digunakan untuk mengukur tegangan, watt arus, dan hambatan. Jadi untuk alat ini ada dua macam ya, ada yang digital dan juga ada yang manual atau anak seperti ini. Nah, ini kalau ini adalah contoh yang menggunakan digital. Selanjutnya kita akan membahas atau cara menggunakan alat ukur tersebut. Nah, untuk hari ini kita belajar menggunakan alat ukur mekanik dulu ya, pada menggunakan mikrometer. Bapak kebetulan Bapak menggunakan media gelas ini untuk melakukan pengukuran. Untuk pertama yaitu kita akan melakukan pengukuran diameter luar. Caranya seperti ini. Nah, mengukur diameter luar pada sebuah gelas. Setelah diukur, kita kunci supaya tidak berubah. Nah, ini adalah hasilnya. Mungkin agak kurang jelas ya. Jadi skala bacanya yaitu ini adalah skala utama, ini adalah skala komanya. Ini kita temukan hasilnya yaitu 81. Ada skala utamanya, diameter luar 81, sedangkan analog ini menunjukkan 0, berarti hasil dari pengukuran diameter luar sebuah gelas ini adalah 81. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran terhadap diameter dalam. Contohnya seperti ini. Ayo, jangan ada yang bercanda ya, diperhatikan Bapak. Untuk minggu depan nanti akan Bapak beri tugas melakukan praktek pengukuran satu persatu dan membuat laporan. Jadi kalau kalian hari ini tidak bisa, besok kalian akan bingung dalam melakukan praktek. Nah, ini untuk mengukur diameter dalam. Untuk pembacanya sama saja. Jadi ini adalah yang dibaca, ini adalah ini, dan ini komanya. Nah, jadi contoh dari
pengukuran diameter dalam suatu benda. Selanjutnya kita akan mengukur dalam tinggi suatu gelas. Kalau untuk tinggi kita gunakan caranya seperti ini. Nah, kita setelah melakukan ini baru kita kunci agar tidak berubah. Baru kita melakukan pembacaan seperti ini. Mungkin itu saja untuk mata pelajaran tentang alat ukur mekanik. Kalau untuk alat ukur seperti ini, elektrik, avometer, Bapak tidak akan melakukan pengukuran karena kita akan melakukan fokus pada alat ukur mekanik dulu ya. Kalau alat ukur mekanik sudah selesai, baru kita menggunakan alat ukur elektrik. Ini juga sama seperti ini. Untuk minggu depan kita akan melakukan praktek alat ukur mekanik. Bagi siswa akan mendapatkan masing-masing job sheet laporan dari kegiatan praktek. Mungkin untuk siswa ada yang mungkin perlu dipertanyakan. Jadi begini, untuk adik-adik atau siswa-siswa semuanya, Bapak sengaja menggunakan ini karena kebetulan ini versi yang mudahnya. Ada juga yang jenis masih manual, itu di sini biasanya ada nomornya lagi. Ini akan lebih sulit dalam pembacaannya. Makanya untuk besok kita menggunakan alat ini saja ya, yang ada jarumnya seperti ini agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan lagi, kita bisa melakukan diskusi. Ada yang kurang paham atau bagaimana? Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, masalah pembacanya sama saja. Sudah Bapak jelaskan. Ini kita hitung, terus ini adalah kita lihat ini skalanya ada 0 sampai 1. Nah, ini ada garis 1 sampai 10. Ini kita baca 10. Kalau ini 20, ini ada 20. Nah, ini ada komanya. Jadi seumpama posisi pada 3 strip 1, berarti bacanya 31. Untuk komanya, ini kebetulan komanya di angka 1, berarti 31,1. Nah, ini adalah angka 1. Nah, ini ada angka 1. Sehingga ada 30. Nah, 31,1. Jadi pembacanya seperti itu ya. Untuk besok jangan lupa membawa baju praktek. Kita akan melakukan praktek job sheet, melakukan praktek pengukuran mekanik. Untuk nanti media atau bahan-bahan prakteknya nanti akan kita siapkan banyak nanti. Jadi untuk teknis majunya nanti buat anak-anak absen 1 sampai 5 akan kita kasihkan media yang berbeda. Ya, untuk menghindari contekan ya. Harus mandiri ya, benar-benar harus bisa karena ini penting sekali dalam dunia otomotif. Kalau ini sudah cukup, maka kita akan lanjut melakukan pembelajaran teknik pengukuran elektrik, avometer. Nah, untuk besok nanti setelah ini selesai, setelah alat ukur mekanik selesai, kita akan belajar avometer. Tapi untuk belajarnya kita menggunakan yang analog dulu. Kalau analog kita sudah menguasai, kita sudah pasti menguasai yang digital. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Apabila Bapak banyak kekurangan, Bapak mohon maaf. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.